Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Sakar Asmara, NIM 72114192225. Nah, di sini saya akan memaparkan SIM bab 2, yaitu terkait sistem informasi untuk keunggulan informatif. Baiklah, yang pertama ada perusahaan dan lingkungannya. Nah, model sistem perusahaan. Model ini menampilkan arsitektur bagian seluruh jenis organisasi di dalam bentuk sebuah sistem. Nah, aliran di samping ini menunjukkan adanya sumber daya dari lingkungan ke dalam perusahaan dan akan kembali lagi ke lingkungan. Nah, yang dalam model ini, yang bagian bawah ini merupakan sumber daya fisik, yang mana terdiri dari sumber daya input, proses transformasi, dan sumber daya output. Sedangkan yang bagian atas merupakan sumber daya virtual, di mana terdiri dari manajemen dan pengolahan informasi yang akan menghasilkan informasi dan data sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan. Kemudian perusahaan di dalam lingkungannya. Nah, unsur-unsur di dalam lingkungan adalah individu maupun organisasi yang ada di luar perusahaan dan memiliki pengaruh baik yang langsung maupun tidak. Nah, model keterkaitan unsur lingkungan ini disebut dengan model 8 unsur lingkungan. Yang pertama ada pemasok, di mana perusahaan membutuhkan pemasok untuk menyediakan material, mesin, jasa, dan informasi untuk kelangsungan kegiatan produksi di perusahaan. Kemudian ada pelanggan, adalah mereka individu maupun organisasi sebagai pemakai dari produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Kemudian ada masyarakat keuangan. Organisasi atau perusahaan membutuhkan masyarakat keuangan atau komunitas keuangan ini untuk mendapatkan informasi terkait tingkat suku bunga dan data legalitas suatu usaha. Kemudian ada pemerintahan. Perusahaan membutuhkan data terkait undang-undang dan kebijakan pemerintahan. Kemudian serikat pekerja. Perusahaan membutuhkan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang berkualitas untuk dapat menjalankan dan menggerakkan perusahaan ke arah yang lebih baik. Kemudian ada pemegang saham, di mana perusahaan ini pastinya membutuhkan modal kerja dan pengambilan keputusan untuk keberlangsungan perusahaan yang lebih baik. Kemudian ada pesaing. Pesaing ini adalah individu maupun organisasi lain yang menghasilkan suatu produk jenis yang sama dengan perusahaan kita, sehingga terjadi persaingan di antara keduanya. Kemudian ada masyarakat global. Nah, masyarakat global ini perannya adalah karena perusahaan membutuhkan informasi pasar untuk dapat memasarkan produk yang dihasilkannya. Kemudian mengelola aliran sumber daya fisik. Manajemen rantai pemasok, di mana rantai pasokan ialah jalur yang memfasilitasi antara aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya akan dialirkan kepada pelanggan. Nah, sedangkan manajemen rantai pasokan ialah aliran sumber daya melalui rantai pasokan yang dikelola untuk memastikan bahwa aliran rantai pasokan tadi terjadi dengan cara yang tepat waktu dan efisien. Nah, ini adalah gambar rantai nilai dari rantai pasokan tadi. Perusahaan akan meramalkan permintaan pelanggan, kemudian akan membuat jadwal produksi, kemudian akan menyiapkan jaringan transportasi, dan setelah itu akan menerima persediaan setelah kita memesan kepada pemasok dan memesankannya lagi sebagai persediaan pengganti jika bahan utama tadi tidak ada. Selanjutnya, setelah barang diterima atau persediaan tadi kita diterima, maka kita akan mengelola untuk selanjutnya melakukan kegiatan produksi perusahaan. Setelah barang tadi jadi, kemudian dilakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan, yaitu mendistribusikan hasil produksi perusahaan kepada para pelanggan. Kemudian aktivitas yang terakhir adalah pelacakan aliran sumber daya dari pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. Kemudian ada keunggulan kompetitif. Nah, seiring dengan perusahaan memenuhi kebutuhan pokok dan jasa para pelanggannya, maka perusahaan juga akan berusaha untuk mendapatkan keunggulan di atas para pesaingnya. Nah, di dalam sistem informasi, maka yang dimaksud dengan keunggulan kompetitif di sini akan
mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan di dalam pasar. Selanjutnya ada rantai nilai Porter. Nah, si Porter ini meyakini bahwa suatu perusahaan akan meraih keunggulan kompetitif dengan menciptakan suatu rantai nilai atau value chain, yang mana aktivitas dari rantai nilai ini terdiri dari dua aktivitas, yakni aktivitas utama dan aktivitas nilai pendukung yang akan mendorong pada suatu margin. Nah, margin itu sendiri merupakan suatu nilai produk atau jasa setelah dikurangi harga pokok. Jadi nilai dari produk ini adalah seperti yang diterima oleh pelanggan. Nah, ini adalah gambaran mengenai rantai nilai. Yang bagian atas merupakan 5 aktivitas utama perusahaan, yakni ada barang masuk, kemudian operasi, menjadi barang jadi, kemudian dipasarkan dan dijual, dan terakhir ada aktivitas pelayanan. Kemudian yang bagian bawah merupakan aktivitas pendukung, di mana terdiri dari infrastruktur perusahaan, pengadaan barang, teknologi, dan manajemen sumber daya, yang mana kedua aktivitas ini, yaitu aktivitas utama dan pendukung, akan mendorong terjadinya suatu keuntungan bagi perusahaan. Kemudian dimensi keunggulan kompetitif. Nah, dimensi dari keunggulan kompetitif perusahaan ini terdiri dari 3 hal, yaitu keunggulan strategis, taktis, dan operasional, di mana keunggulan strategis berperan sebagai dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Kemudian keunggulan taktis ini akan muncul ketika perusahaan mampu mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik daripada pesaingnya. Kemudian ada keunggulan operasional, ini berhubungan dengan kegiatan atau transaksi dan proses sehari-hari dalam perusahaan. Kemudian tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Nah, pengembangan semua jenis sistem informasi ini dapat menjadi suatu tantangan, tapi ketika sistem yang dibuat mencakup batas internasional, maka para pengembangnya pun harus mengatasi beberapa kendala yang unik. Di antara beberapa kendala ini ada 4 hal, yaitu kendala politis, rintangan budaya dan komunikasi, masalah teknologi, serta dukungan dari manajemen anak perusahaan. Kendala politis misalnya perbedaan kebijakan antara pemerintah dengan swasta. Kemudian ada rintangan budaya dan komunikasi, misal pembatasan pembelian peranti keras. Kemudian ada masalah teknologi dan kurang dukungan dari manajemen anak perusahaan, karena mereka ini menganggap bahwa mereka mampu menjalankan anak perusahaan tanpa mendapatkan bantuan dari siapapun, dan mereka meyakini bahwa kebijakan dari perusahaan pusat itu bukanlah suatu hal yang perlu. Kemudian ada dimensi informasi. Ada 4 hal yang akan menambah nilai suatu informasi, yakni relevansi, artinya informasi yang disampaikan tadi berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Kemudian akurasi, artinya informasi yang disampaikan adalah informasi yang akurat. Kemudian ketepatan waktu, artinya informasi tersedia bagi pengambilan keputusan sehingga masalah tidak berkembang menjadi lebih luas. Kemudian ada kelengkapan, hendaknya informasi yang diterima tadi telah memberikan suatu gambaran kepada manajer untuk dapat menentukan atau mengambil sebuah solusi dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Nah, demikian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.